Ini dulu, buka filenya dulu. Dan masalah dengan oke, no problem. Tunggu sebentar ya, ini lagi masalah buka file, nggak mau buka file. Filenya nggak mau dibuka. Dokumen, conditioning, oke, udah mau. Ya,
Bisa lihat, screen layar saya ya? Bisa lihat semua? Halo? Sudah, Bro. Sudah ya? Oke, kita sekarang, sampai ke fungsi alat ekspansi ya. Fungsi alat ekspansi ini sudah, kemudian fungsinya itu adalah menurunkan tekanan dari tekanan kondensor ke tekanan evaporator, mengatur laju aliran massa refrigeran dari kondensor ke evaporator sesuaikan dengan laju evaporasi refrigeran di evaporator ya. Jadi alat ekspansi. Jadi ini kalau, saya gambar lagi ya supaya Anda ingat. Kalau ini evaporator gitu ya, kemudian ini, kompresor, ini evaporator itu kondensor ya, terus kemudian ini adalah katup ekspansi ya, katup ekspansi, ya kan, arahnya demikian, ini adalah kompresor, ya, kompresor. Nah kalau, ini GE ya, evaporator, kemudian ini adalah GK ya, GK, di kondensor ya, gitu. Kemudian kalau saya gambar di pH diagram, ya, di pH diagram seperti ini, ya, di pH diagram, misalnya bentuknya adalah seperti ini, kemudian prosesnya ya, saya lihat, misalnya yang ideal adalah seperti ini ya, jadi diagram prosesnya adalah seperti ini, ya. Jadi kalau kita lihat ini kan tekanan, ya, ini adalah, ya, ini juga tekanan gitu ya. Bentuk. Iya, kita lihat dari sini. Ya, ke sini juga. Ya. Jadi ketika ini kompresor ya, dia menaikkan tekanan tuh dari ya, ini adalah tekanan evaporator ya. Di sini tekanan kondensor ya, tekanan kondensor. Jadi fungsi dari kompresor itu dia menaikkan tekanan ya, tekanan dari refrigeran ya, dari ini kan dari 1 ke 2 ya toh, dari 1 ke 2 ya, ke 2 dan fungsi lainnya adalah mengalirkan refrigeran ya. Kemudian, ini 3 ke 4 ya, jadi karena prosesnya itu adalah proses, siklus ya, berulang, maka setelah dinaikkan itu kemudian ini tugas ini yang, ini adalah, tugas dari kompresor, kemudian yang menurunkan ini adalah tugas dari, katup ekspansi, alat ekspansi kan, alat ekspansi itu macam-macam ya, ada katup ekspansi, kemudian ada pipa kapiler dan sebagainya. Ya, intinya adalah supaya dia bekerja secara siklus, kompresor menaikkan tekanan ya, sedangkan kalau, alat ekspansi menurunkan, tekanan ya. Juga sebetulnya dia, eee, menjaga ya temperatur evaporator itu, konstan ya, seperti itu. Jadi nanti ada juga, alat ekspansi TVX ya, jadi di sini ada sensor, ada bulb di sini ya, bulb di sini. Nah itu, kemudian dia akan merasakan ya, berapa temperatur yang keluar dari, evaporator. Nah kemudian, berdasarkan temperatur ini dia akan membuka atau menutup, eee katup ekspansi ya, sehingga laju alirannya berubah-ubah supaya temperatur yang ada di sini adalah konstan ya, yang keluar dari sini ya konstan. Jadi ini mengatur laju aliran massa refrigeran dari kondensor ke evaporator disesuaikan dengan laju evaporasi refrigeran di evaporator ya. Jadi tergantung dari bebannya ya. Jadi fungsi dari alat ekspansi adalah demikian. Jadi tipe alat ekspansi ada hand manual expansion valve
Jadi variabel opening type, ada pipa kapiler. Pipa kapiler itu tipe pembukaannya konstan gitu ya, jadi dia biasanya bentuknya adalah seperti begini ya. Dia panjangnya tertentu, terus koilnya juga diameternya tertentu. Nah ini bukan merupakan katup, itu hanya pipa kapiler biasa ya. Jadi dia terbuka konstan. Kemudian orifice fixed opening type sama, ya, anunya adalah bukaannya adalah sama. Kemudian ada yang disebut constant pressure atau automatic expansion valve (AEV). Itu bukaannya variable opening type ya tergantung, seperti tadi yang saya sebutkan tadi, tergantung dari temperatur yang ada di evaporator. Kemudian ada thermostatic expansion valve. Ini juga bukaannya tipe bervariasi bukaan katupnya. Kemudian ada full tap expansion valve, ini variable opening type, dan low set float valve. Ini juga bukaan tipe bukaan yang bervariasi. Ada kemudian ada electronic expansion valve, ini juga tipe bukaannya bervariasi. Nah, kemudian kita sampai ke pipa kapiler ya. Pipa adalah pipa dengan diameter kecil dan panjang. Diameter pipa ya, jadi kalau kita googling ya di mana ya, kita cari ya, kabel. Ya, jadi kalau kita lihat ini image-nya, bentuknya enggak itu yang realnya ya, bentuk realnya ada ya. Nah, ini bentuknya seperti ini ya. Nah, ada lagi enggak? Nah, ini capillary tube ya, bentuknya seperti ini. Nah, ini seperti ini bentuknya ya. Bentuknya capillary tube ya. Jadi diameternya kecil 0,5 sampai 3 mm ya. 0,5 mm itu setengah senti ya. Dan panjangnya 1 sampai 6 meter. Penurunan tekanan di dalam pipa kapiler itu disebabkan oleh gesekan antara refrigeran dan dinding pipa. Pressure drop yang diberi oleh berubahnya fasa refrigeran dari fasa cair ke fasa gas. Setelah refrigeran naik, pressure drop naik ya. Jadi kalau kita lihat ya di gambar ini ya. Jadi ini adalah kalau pipa itu kan seperti ini ya, tetap begitu. Pipa seperti ini ya. Kemudian ini 3 ya. Ini di titik misalnya ini adalah 3 ya. Kemudian ini adalah di 4 ya. 4. Ini kan masuk. Nah, masuknya itu fasanya kan cair ini ya, fasanya cair ya. Kemudian dia keluarnya fasanya campuran toh, atau fasa campuran ya. Artinya bahwa rho-nya ya, rho cair itu kan lebih tinggi ya. Rho cair itu lebih tinggi ya. Jadi kalau saya tulis lagi ya, editkan dulu. Ya, jadi rho cair ya. Rho cair itu dia lebih besar daripada rho campuran ya. Rho campuran ya, campuran. Jadi kalau kita M dot itu kan konstan M dot-nya ya. Jadi kalau
Jadi kita tulis rho VA, ya rho VA, atau V-nya itu kita ya M dot ya M dot dibagi dengan rho A ya rho A. Nah kalau diameter pipanya sama berarti atau konstan maka luas penampangnya juga konstan. Jadi kalau rho-nya ya rho-nya makin mengecil ya rho-nya makin mengecil maka kecepatannya akan membesar ya kecepatannya akan membesar kalau rho-nya mengecil kan seperti ini. Nah kita tahu bahwa pressure drop itu kan atau hilang friksi itu kan F ya L/2 ya L/2 kemudian V kuadrat ya per 2G ya per 2G ya. Nah ini kalau kecepatannya naik ya kalau misalnya dia berubah fasa begini ya berubah fasa dari fasa cair menjadi fasa campuran, maka kecepatan refrigeran akan naik. Nah, kalau kecepatan refrigeran akan naik, maka pressure drop-nya juga akan naik. Ya, ini yang dimaksud pressure drop yang diakibatkan oleh berubahnya fasa refrigeran dari fasa cair ke fasa gas. Kecepatan refrigeran naik, pressure drop naik. Ya. Kemudian variasi laju aliran massa melalui kompresor dan pipa kapiler, fungsi temperatur evaporator dan condensing temperatur. Condensing temperatur sebagai parameter, ya. Jadi ini adalah ya laju aliran refrigeran ya. Sorry ini kok ya. Sorry. Nah, kita lihat sini. Ya. Kita diagram. Kemudian kita gambar lagi. Ya. Jadi ini adalah TE. Ya. Ini adalah TE, ya. Ini adalah TE, kemudian ini adalah TC, ya, TC, ya. Nah, rasio tekanan naik, ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah temperatur, ya, temperatur evaporator, ya. Ketika di A, kemudian di B, dan di C. Jadi temperatur evaporatornya naik, ya, naik. Temperatur evaporator naik, terus kemudian ini adalah kompresor, ya. Ini adalah temperatur. Sebentar, ini adalah M dot ya. Ini M dot kompresor, ya. M dot kompresor, ya. M dot kompresor. Sedangkan ini adalah M dot untuk kondensor, ya. Misalnya seperti ini. Ini kita punya temperatur kondensor, ya, temperatur kondensor. Artinya temperatur kondensor temperatur kondensor konstan, ya. Ini 30 derajat ini temperatur kondensornya konstan, ya. Jadi kalau kemudian, ya, ini dari temperatur kondensornya ini, ya, konstan. TE-nya, ya, T evaporator, sorry ini adalah TE ya. Ini TE. T evaporatornya naik, ya. T evaporatornya kita naikkan, ya, kita naikkan, ya. Nah, ini ya. T evaporatornya kita naikkan untuk 30 derajat kan ini ya. Ini 30 derajat ya. Oh.
ya. Yang temperatur ini kompresor ya. Ini kan, untuk, kapilari ya. Jadi rasio tekanan naik, maka laju aliran massa melalui kompresor menurun dan sebaliknya ya. Jadi kalau rasio tekanannya naik ya, perbedaan tekanan kondensor dan evaporator naik, laju aliran massa refrigeran melalui pipa kapiler naik, dan sebaliknya. Titik A dan B adalah titik keseimbangan untuk masing-masing kondisi ya. Jadi coba kita urut lagi. Ini adalah, ya, ini adalah massa refrigeran, ya, massa refrigeran. Kalau, temperatur ini kapilari ya, ini temperatur ini yang, di apa, MR, massa refrigeran di pipa kapiler, ya, di pipa kapiler. Jadi kalau, TE-nya, naik ya, TE-nya naik ya, kita lihat sini, maka lajunya turun, ya, lajunya turun, ya. Jadi ini kan untuk pipa kapiler. Jadi kita lihat di sini ya, kalau kita punya sorry, pipa kapiler ya, edit, undo ya, edit, undo ya. Misalnya ini adalah pipa kapiler, ya, pipa kapilernya seperti ini, ya. Jadi pipa kapiler itu laju aliran, fluidanya itu ditentukan oleh, perbedaan ya, ini kan, B3 ya, B3 ini adalah P4 ya, P4 ya. Jadi ini adalah 1, ini adalah 2, ini adalah 3, ini 4 ya. Jadi dia semata-mata digerakkan oleh delta P ya antara, B3 minus B4 ya, B4. Nah, kalau temperatur kondensornya, ini temperatur kondensor nih ya, ini temperatur kondensor, sorry ini nggak kelihatan. Ini temperatur kondensor ya, ini temperatur kondensor ya. Kita akan bahas, bagaimana karakteristik dari, eee, refrigeran, ya massa refrigeran yang memasuki atau melewati pipa kapiler ya, pipa kapiler. Jadi kalau, saya ulangi, 4 ini naik, TE itu kan 4 itu naik, 3-nya konstan, ya 3-nya konstan, maka delta P-nya mengecil ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, ini kan dimatikan nih ya, 3 ini konstan, ya konstan, 4-nya dinaikkan ya, dinaikkan maka delta P-nya menurun. Nah, delta P-nya menurun maka dia akan di sini ya, di sini. Kemudian kalau dia dinaikkan lagi, delta P-nya juga akan menurun ya. Lain halnya dengan, kompresor ya, kompresor ya. Nah, kompresor ini kalau TE-nya, jadi karena kompresor itu kan sebetulnya dia, kalau saya gambar ya, saya gambar ini kan 1 ya, ini 2 ya, ini juga W kompresor ya, W kompresor. W kompresor itu sebetulnya dia, eee, di atau fungsinya atau ya, tugasnya adalah menaikkan dari P1 ke P2 ya, P1 ke P2. Nah, kalau kemudian, ini dinaikkan, berarti, perbedaan P1 dan P2-nya itu menurun. Kalau P1 dan P2-nya itu menurun perbedaannya ya, itu kerja kompresor lebih ringan ya, lebih ringan akibatnya apa? Akibatnya dia akan mengalirkan refrigeran lebih banyak ya. Jadi kalau kompresor itu kira-kira, kalau, saya di Google itu karakteristiknya adalah seperti ini ya. Ini adalah head ya, ini head itu berarti mungkin delta P ya, delta P.
kemudian ini adalah debitnya ya, atau MR lah ya, M.R, ya, dia itu adalah seperti ini, seperti ini. Kalau, delta P-nya menurun ya, delta P-nya itu menurun berarti dia di sini, dia akan mengalirkan refrigerannya lebih banyak ya. Tetapi kalau delta P-nya naik ya, delta P-nya naik maka dia akan mengalirkan refrigeran lebih, kecil ya, lebih kecil ya, lebih ya. Nah kemudian titik A, B, dan C adalah titik keseimbangan untuk masing-masing kondisi ya. Jadi, kalau kemudian kita, apa ya, kita pasangkan ya, kompresor dan ini jadi 30 derajat ya. Jadi dia kan, misalnya di titik ini TA ya, pada temperatur tertentu ya, ini kan temperatur evaporatornya tertentu, kemudian karakteristik dari, kompresor dan karakteristik dari pipa kapiler ya, itu tertentu, maka M.R-nya itu adalah sesuai ini, dia akan apa itu, membuat keseimbangan sendiri ya, keseimbangan sendiri ya, kira-kira di sini ya M.R-nya. Nah, kalau dia dinaikkan begitu ya, pada TC 40 derajat misalnya, 40 derajat dan TE-nya, tertentu ya, tertentu dia keseimbangannya ada di sini ya. Jadi kalau, ini ya, ini kartu ekspansi dan, ini adalah, kompresor ya, kompresor, itu, karena dengan delta P, ke delta P yang besar, maka, karena ini saling berlawanan, kalau delta P-nya besar, maka, laju aliran, refrigerannya besar lewat sini. Tapi kalau delta P-nya besar di sini, laju aliran, refrigerannya kecil ya, antara ini dan, apa, katode ekspansi dan kompresor, itu dia, mempunyai karakteristik yang berlawanan ya. Sehingga kemudian dia, akan, apa, membuat keseimbangan sendiri ya, tergantung dari, grafik seperti ini ya. Nah, kemudian efek variasi beban pada, pipa kapiler ya. Jadi ini ada B, itu adalah titik keseimbangan ya. Jadi ketika TE tertentu ya, TC tertentu, maka M.R-nya itu adalah di sini ya, di sini. Ini ketika, bebannya adalah beban desain. Ketika beban pendinginan naik, temperatur evaporatornya naik ya, naik, maka titik B ke C ya, ya C. Ini ya, kalau kita lihat ini kan C kan gini, misalnya dari sini dia ke sini, temperatur, kondensasinya naik, maka dia akan bergeser ke titik ini ya, ke titik ini sehingga M.R-nya tertentu. Tapi ketika, beban pendinginnya turun ya, turun ya, kita lihat ini berarti TC-nya turun ya, TC-nya turun, dia akan bergeser ke sini ya, kira-kira seperti itu ya, itu. Nah, ini adalah pipa kapiler ya, pipa kapiler ya, bagaimana kita apa, menentukan ya, diameter pipa kapiler ya, diameter pipa kapiler dan panjang, pipa kapiler ya, pipa kapiler. Jadi sebetulnya ini adalah, keseimbangan gaya. Jadi kalau ini kita punya, pipa kapiler gitu ya, sehingga dia ada, tekanan geser dinding ya, tekanan geser dinding, kemudian, panjang, nya adalah delta Y, ada gravitasi ya, kemudian di sini ada, apa, laju aliran massa, ada momentum ya, di sini momentum masuk dan momentum keluar ya. Ini adalah perubahannya, maka kemudian bisa, kekalahan massanya itu, bisa menggunakan ini ya,
rho VA kali do rho V dan sebagainya sama dengan 0, ya, untuk rho V konstan, ya. Jadi, kekalan massa, jadi, massanya konstan. Nah, ini adalah kekalan momentum, ya, jadi Anda nanti bisa baca sendiri, ya, kemudian, kita akan mendapatkan bahwa pressure drop, ya, jadi ini dari sini, sedangkan pressure drop itu adalah rho V delta Y per dV kuadrat per 2, maka faktor gesekan, ya, ini kan, rho V AY D per V kuadrat per 2, kemudian ini di mekanika fluida, tegangan geser dinding adalah rho V kuadrat per 8, ya, per 8. G sama dengan rho V, ya, rho V, itu konstan tadi seperti itu, maka kita akan mendapatkan delta P sama dengan delta P, percepatan plus delta P delta P, hilang tekan di sini, ya, faktor gesekan, ya, faktor gesekan, ya. Jadi nanti, kita akan membagi beberapa beberapa segmen gitu ya dengan besarnya delta T. Nah, ini adalah ketika F-nya itu ketika dia laminar. Laminar itu dia lebih kecil dari 2.300 ya, 2.300, ya, kira-kira Reynolds-nya. Nah, ini adalah kalau Re-nya lebih kecil 10/5, ini turbulen, itu bisa didekati dengan cara seperti ini. Jadi nanti, kita akan, bagi delta L1 ya, per segmen itu, delta P-nya, misalnya kita tentukan berapa begitu ya, delta berapa, nanti kita akan bisa menentukan keseluruhan, ya, keseluruhan, ya. Jadi dari 0, ini delta L, ya, delta L, dari delta L kita, hitung delta P-nya berapa, terus kemudian ini ada delta L, ini juga ada delta L3, delta L, ya, keseluruhan, ya, sampai ke ini adalah, pressure drop, ya, pressure drop yang diinginkan, ya, pressure drop yang diinginkan, kemudian kita akan mendapatkan panjang pipa kapiler nih ya, ini dari sini, atau dari sini ya, dari sini kita akan panjang pipa kapiler, ya, ini. Ya, ini contohnya adalah seperti ini, nanti Anda baca sendiri, cukup rumit ini ya, cukup rumit, tapi, sebetulnya sekarang sudah ada program, tapi di laptop saya yang ini nggak bisa apa, karena saya pakai Macintosh ya, itu harus Windows ya, pakai apa, MacBook Pro, Windows. Nanti Anda bisa download sendiri di internet ya, mungkin, software-nya itu dari Danfoss, ya, dari Danfoss, coba ya, mungkin kalau Anda bisa. Ini kamu bisa ini apa, download namanya Dancap ini ya, ini free ya, free itu untuk, menentukan panjang pipa kapiler ya. Download latest software, mini split deal spec ya. Jadi nanti, ininya itu Dancap ini ya. Jadi Anda coba sendiri ya, coba sendiri untuk download. Nah, itu sangat mudah, nanti kita akan tahu diameter, pipa kapilernya berapa, kemudian juga panjang pipa kapilernya berapa ya. Hmm.
Nah, ini adalah, variasi laju aliran massa pada tekanan nisab untuk tekanan kondensor, tetap ya. Jadi kita lihat sini, gambar menunjukkan laju aliran massa melalui pipa kapiler dengan temperatur kondensasi tetap dan temperatur evaporasi menurun ya, menurun. Jadi ini kan gini, mungkin supaya bisa kita kan seperti ini. Saya gambar lagi aja ya, nggak bosan-bosannya, karena memang harus digambar ya, supaya lebih gampang menjelaskan. Oke. Di kondensor ya, ini kemudian ya ini sorry harusnya saya gambar anu ya, seperti ini, tapi anggap aja itu adalah pipa kapiler. Jadi massa melalui pipa kapiler dengan temperatur kondensasi tetap, jadi TC-nya di sini, T kondensasi atau TK ya, itu tetap ya. Kemudian tekanan evaporasinya menurun. Tekanan evaporasinya ini tetap, tekanan evaporasinya tapi menurun ya. Jadi kalau seperti ini ya, ini adalah B ya, ini H, sorry ini kayak ini, kemudian ya, ini tekanan evaporasinya menurun ya, menurun berarti delta P-nya naik ya, delta P-nya naik ya. TE ya, TE menurun, PE naik ya. Nah, kalau TE ya, ini kan TE or PE naik ya, TE ini. Nah, kemudian ketika tekanan temperatur evaporasi tinggi, perbedaan tekanan antara kondensor dan evaporatornya kecil ya. Laju aliran massa rendah ya, rendah. Jika tekanan evaporasi menurun, maka perbedaan tekanan meningkat. Laju aliran massa meningkat ya. Maka perbedaan tekanan meningkat, laju aliran massa meningkat ketika perbedaan massa. Jadi kalau dia TE-nya menurun, ya, coba kita lihat di sini ya. Ini kan namanya choke flow ya, choke flow. Jadi kalau ini TE ya, kalau di sana adalah naik. Jadi kalau pertama kali ya, dia ada di sini ya, laju aliran refrigerannya ya. Nah, kalau dia TE-nya sebentar ya, TE-nya naik ya. Kalau ke sana kan TE-nya naik ya. TE-nya naik, kalau TE-nya naik berarti ini konstan, delta P-nya menurun ya. Tapi kalau delta P-nya, PE, bentar ya. Ini jadi kalau tekanan kondensor evaporator kecil, laju aliran massanya rendah. Jika tekanan evaporasinya menurun, ya menurun, maka perbedaan tekanan meningkat ya. Jadi kalau dari sini ya, kemudian ini delta P-nya menurun, apa TE-nya menurun ya, TE-nya menurun ya, maka laju aliran massanya meningkat. Jelas ya? Ini kan delta P ini ya. Ya, ini sorry. Biar Anda tahu. Ini.
ya. Kemudian ini adalah delta P ya. Ini delta P. Ya, delta P. Nah, kalau kemudian dia menurun, TE-nya menurun, PE-nya juga menurun ya. Ini kalau diturunkan, ini diturunkan kan berarti begini ya, diturunkan, maka delta P-nya meningkat ya. Tadi saya sudah sampaikan bahwa laju aliran massa refrigerannya tergantung dari delta P ya. Jadi kebalikan dari kompresor. Kalau delta P-nya naik ya, delta P-nya naik, maka massa refrigerannya akan naik, laju aliran massa refrigerannya naik. Nah, suatu ketika ini kecepatan, jadi kan kalau m.r itu adalah, kita tahu bahwa m dot ya, m dot itu sama dengan adalah rho VA ya, rho VA. Ya. Ini kalau rho-nya dan A-nya sama, maka ketika dia naik, maka kecepatannya naik ya, kecepatan naik. Nah, kalau sudah sampai di mach sama dengan 1 ya, mach-nya bilang mach sama dengan 1, maka terjadi choke flow, itu laju aliran massa refrigerannya tidak konstan ya. Jadi mach sama dengan 1 itu sama dengan bilangan mach itu adalah ya, kalau dalam hal ini adalah kecepatan refrigeran dibagi dengan kecepatan suara di dalam udara ya, kecepatan suara ini ya, kecepatan suara dibagi kecepatan suara. Kecepatan suara di dalam udara ya, di dalam udara. Nah, itu kalau ini sudah sama dengan 1, maka suatu ketika tidak akan tambah lagi ke laju aliran massanya, tetapi dia konstan ya. Ini yang disebut choke flow, kayak dicekik gitu ya, seperti itu. Nah, ini adalah garis sono yang dibuka pada HS diagram ya. Jadi ini adalah HS diagram, ini adalah garis kurva saturasi ya, saturasi. Ini adalah ini entropi, kemudian ini adalah garis Fano ya, garis Fano. Nah, A adalah titik cok ya. Ini adalah titik cok ya. Jadi gitu. Gambar menunjukkan proses ekspansi pada HS diagram. Pada kadar refrigeran berubah fasa dari cair menjadi uap atau gas. Oleh karena itu energi kinetik naik sehingga entalpi tidak konstan ya. Jadi ketika kita lihat di sini ya, ini kecepatan udaranya naik karena entalpi itu adalah U ya, kita tahu ya, U plus PV ya, plus PV ya, PV. Jadi kalau kecepatan naik, maka entalpinya juga akan naik ya. Proses sebenarnya mengikuti garis Fano, titik A ya, jadi cair menjadi uap atau gas ya. Oleh karena itu energi kinetik naik sehingga entalpi tidak konstan. Proses sebenarnya mengikuti garis Fano. Titik A adalah keadaan cok entropi maksimum ya. Ini adalah titik cok entropi maksimum ya. Jadi ketika ini ya, jadi dia kecepatan ini kan H konstan ya, H konstan ya. Kita lihat ini saturation kurva. Ini hanya konstan ya, hanya konstan. Kemudian kalau kita lihat di sini ya, kita lihat di sini kan kecepatan naik ya. Kecepatan naik, entalpinya mestinya dia ya, ini kan garis entalpi ini. Ini entalpinya menurun. Ya, malah entalpinya menurun. Nah, kemudian suatu ketika ada keadaan cok entropi maksimum. Oh, entropi. Di sini entropinya maksimum, ya. Ini entropi maksimum di sini. Ini entropi maksimum, ya. Tapi entalpinya kalau kita lihat di sini dia menurun, ya. Menurun, ya, menurun. Jadi sepertinya dia
ya. H sama dengan U plus PV, ya. H sama dengan U plus PV. Kemudian, ya kalau biasanya itu adalah entalpi konstan, ya. Dia entalpi konstan biasanya, ya. Entalpi konstan, tetapi di sini, ya, karena ada kenaikan entropi, ya, kenaikan entropi, kemudian juga saya kira energi dalamnya. Jadi sebetulnya di sini, ya, entalpi itu ditentukan oleh energi dalam dan kecepatan, ya, kecepatan dari fluida. Kalau kita lihat dari sini, ya, S itu berarti entropi berubah, ya. Entropi berubah berarti dia itu tidak reversibel, ya. Jadi irreversibel. Jadi terjadi kerugian, ya, kerugian, makanya kemudian dia entropinya, ya, semakin lama, ya, semakin lama akan menurun, ya, kemudian dia maksimum di sini, ya. Kira-kira seperti itu yang garis Fano, ya, karena dia prosesnya jadi irreversibel, ya, seperti itu. Ya, ini kalau prosedur grafis itu lebih mudah lagi, kayaknya nggak ada di sini, ada di mungkin, ya. Jadi ada cara juga di grafis, Anda lihat nanti di bukunya Karangpur, ya, bagaimana menentukan yang grafis. Coba, oh ini ada metode grafisnya di sini, ya. Jadi ini adalah variasi laju aliran massa refrigeran dengan kondisi standar pipa kapiler, ya, shock flow condition, ya. Jadi grafis, ya. Jadi kalau ini adalah diameter, ya. DI adalah 1,63 mm, kemudian LC adalah 2,03 meter, ya. Ini adalah panjangnya, ya, panjangnya. Jadi ini khusus untuk pipa, ya, pipa dengan pipa kapiler dengan diameter 1,63 dengan panjangnya adalah 2,03, ya. Terus kemudian ini adalah garis saturated, ini adalah subcooling, kemudian ini adalah subcooling 10 derajat Celcius, ya. Nah, ini adalah P inlet. P inlet itu adalah di P kondensor, jadi sebelum pipa kapiler, ya, pipa kapiler, ya. Jadi tinggal kita misalnya mengetahui P P kondensor, kemudian ini adalah kualitas, ya. Ini adalah kualitas, ya, kualitas. Kualitas dari refrigeran, ya, refrigeran. Nah, kemudian kalau kita menginginkan, ya, kualitasnya itu adalah 0,1, ya, maka kita akan bisa mendapatkan, ya, M.R-nya tertentu, ya. Untuk kualitas 0,05 pada panjang dan diameter ini, ya, pada tekanan tekanan kondensor tertentu, maka kita bisa menentukan massa refrigeran, massa air refrigerannya berapa. Nah, ini juga kalau ini masuknya saturated atau 5 derajat subcooling, ya, itu kita juga kemudian bisa menentukan berapa M.R refrigeran. Kemudian variasi faktor variasi aliran fungsi panjang dan diameter pipa kapiler, ya. Ini. Jadi ini adalah koreksinya tadi di sini, ya. Ini ada koreksi misalnya M, ya,
MDI LC sama dengan M163 dikalikan dengan ini ya. Jadi kalau kemudian diameter ya, diameter DI-nya itu berbeda, ya berbeda, kita bisa menentukan faktor koreksinya ya, faktor koreksi karena kan dia sini. Jadi ini adalah MDI ya, koma LC sama dengan M1,3 kali, jadi ini yang tadi yang di grafik yang pertama. Jadi untuk menentukan ya, kita lihat di sini, ini adalah panjang pipa kapiler ya, pipa kapiler yang kita punyai, kemudian diameternya tertentu, ya diameter tertentu. Ini faktor koreksinya adalah kita menggunakan ini ya. Jadi pertama kita tentukan dulu ya masuk keluarnya itu berapa, ya kemudian setelah itu untuk panjang pipa kapiler yang kita ketahui dan diameter yang kita ketahui, kemudian kita akan mendapatkan faktor koreksinya, ya faktor koreksi. Nah ini adalah gambar skematik katup ekspansi otomatis, ya otomatis. Jadi kita lihat di sini, ya kalau tadi kan pipa kapiler, jadi ini itu sebetulnya ini adalah dari kondensor, ya. Kemudian ini masuk ke evaporator, ya. Jadi ini adalah kulir yang bisa mengatur, ya gaya pegas, ya gaya pegas. Kemudian ini ada diafragma membran yang sebetulnya dia mendapat gaya atau mendapat gaya ke bawah, ya oleh FO, gaya daripada tekanan lingkungan. Jadi ini ada hubungan tekanan lingkungan. Ini adalah gaya pegas, ya gaya pegas. Kemudian membran ini, ya membran ini selain tadi oleh ditekan oleh gaya yang berasal dari tekanan luar, ya tekanan lingkungan dan pegas, ya. Kemudian dia dilawan oleh gaya spring ya. Jadi ini ya, ini kan ada gaya, ini juga ada gaya spring, kemudian gaya pada yang disebabkan oleh tekanan evaporator ya. Jadi ini adalah tekanan udara luar ya. Ini adalah tekanan spring atau pegas dari dalam ini, dari luar ini ya. Kemudian dia dilawan oleh gaya spring dari sini ya. Ini kan berhubungan ini, kemudian ini adalah tekanan di evaporator ya, tekanan di evaporator. Dia akan melawan ini ya. Jadi nanti buka tutupnya ya, buka ini kan nanti refrigeran itu akan mengalir lewat sini ya, lewat sini dan lewat sini ya. Jadi kalau gaya pegas ini lebih besar dari gaya yang oleh evaporator dan gaya ini, maka dia akan terbuka, kemudian dia laju aliran massa atau volume dari kondensor ke evaporator akan meningkat ya, meningkat dan sebaliknya ya, sebaliknya ya. Jadi kalau kita ikuti ya, kita ikuti adalah seperti ini ya. Jadi sebentar, close dulu, kemudian view ya, view. Enggak. Ini adalah sorry. Ya, namanya adalah
katup ekspansi otomatik ya, automatic electrical valve ya. Jadi diatur ketika mesin pendingin mati ya, katup harus tertutup ya. Jadi ini itu ya, mengaturnya ketika mesin mati, katup ini harus dibuat tertutup ya ketika dia mesin mati ya, setelah mesin mati ya, katup harus tutup, menunjukkan mesin dalam keadaan mati, maka resultante gaya akan menutup katup. Refrigeran terperangkap di evaporator ya. Ini tertutup ya, kemudian, refrigeran itu ya terperangkapnya sebenarnya di evaporator dan, di kondensor. Jadi tidak bisa, lewat evaporator maupun, keluar dari, kondensor ya. Karena, diatur demikian ketika dia mati di ininya harus tertutup. Nah, ketika mesin mulai hidup, kompresor mengambil menyedot refrigeran dari evaporator dengan cepat ya. Jadi, kompresor itu akan di sini, ya toh. Kompresor itu kan setelah evaporator ya, itu kompresor. Nah, ketika dia diambil, ya toh, ini kan ada evaporator, ada refrigerannya. Ketika diambil, maka tekanan, di dalam evaporatornya itu menurun, maka pegas itu akan menekan di sini ya, menekan dia terbuka ya, terbuka. Sehingga katup terbuka ya. Ketika refrigeran, mulai masuk evaporator, penurunan tekanan di evaporator tidak sebesar ketika mesin pendinginan mulai ya. Jadi, karena dia tadi pertama kali kan diambil banyak gitu ya, terus kemudian ketika dia, ada masa refrigeran yang masuk ya, maka tekanan di sini tidak sebesar ketika, kompresor itu mulai bekerja ya, mulai bekerja. Maka gaya dari pegas menurun dan katup agak menutup gaya keseimbangan terjadi ya. Jadi agak menutup gaya keseimbangan terjadi ya, seperti ini ya. Jadi kerja katupnya adalah seperti itu ya. Jadi, dia akan bekerja secara seimbang ya, seperti itu. Ya itu, konstan ya. Jadi kalau kita anukan di sini ya, PE itu ada tekanan evaporator ya, PE itu ada tekanan di evaporator, kemudian ini waktu ya, waktu. Nah, ketika mati ya, ketika mati, mesinnya ketika atau kompresornya ketika mati ya, maka tekanan evaporatornya ya, itu akan naik ya ketika dia mati, karena dia tertutup ya, tertutup kemudian temperatur, evaporatornya dia akan naik perlahan-lahan. Ini kan menutup sedikit-sedikit, suatu ketika dia akan sampai di puncak sini ya. Nah, ketika dia mulai hidup, maka dia akan turun tekanan di dalam evaporatornya diturun, kemudian dia, konstan, ini ada mencapai keseimbangan, ya, keseimbangan. Nah, kemudian ketika dia mati, dia akan begini juga, seperti ini, ya. Jadi misalnya refrigeran dikumpul di evaporator karena katup tertutup, refrigeran berubah fasa menjadi fasa gas dan selama mesin mati, PE naik, ya. Jadi ketika, mesin mati, ya, berubah fasa, dari fasa cair menjadi fasa gas, maka tekanannya naik seperti ini, ya, dan seterusnya. Itu. Kemudian, Windows, kita view ya. Oke, ya. Ini efek variasi beban pada titik, balance sebuah sistem yang menggunakan AEV, ya. Jadi, ini adalah laju aliran massa refrigeran, ini adalah temperatur evaporasi. Kita istirahat 5 menit ya, nanti saya kembali lagi, sebentar.
Oke, ya kita lanjutkan ya. Jadi kita lihat di sini ya, ini ada gambar ya, antara laju aliran massa dan TE ya, TE ya. TE itu menunjukkan, sebetulnya beban pendinginan ya, beban pendinginan. Jadi karena kalau beban pendinginnya kecil ya, itu TE-nya akan menurun ya, akan menurun. Kalau beban pendinginnya besar, TE-nya akan naik ya. Jadi ketika beban pendinginnya menurun, maka PE menurun atau TE-nya menurun. Jika PE menurun, katup akan terbuka lebar ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, kalau PE menurun ya, menurun di sini, maka gaya ini yang menang ya, gaya ini yang menang, dia akan terbuka lebar ya, akan terbuka lebar ya. Nah, kalau, dia terbuka lebar, maka M.R-nya akan naik ya, akan naik. Kalau M.R naik, maka M.R melebihi kebutuhan pendinginan yang ada, maka, akan terjadi flooding atau kompresor bisa rusak ya, bisa rusak ya. Jadi kalau, kita lihat ini ya, kalau TE-nya menurun, ini adalah kompresor ya, ini adalah kompresor, ini adalah, katup ekspansi ya, katup ekspansi. Jadi, eee kalau dia terbuka lebar ya, terbuka lebar, maka M.R-nya akan naik ya, akan naik. Ini adalah normal, opening ya. Nah kemudian kalau, dia narrow opening, jadi, katup terbuka, sedikit ya, narrow itu berarti sempit ya, itu maka akan terjadi kekurangan, refrigeran ya. Jadi kalau misalnya, ini misalnya seperti ini ya, titik keseimbangannya adalah di sini ya, di sini ya, di sini. Nah ketika ini kan, kompresor ya. Nah kemudian kalau TE-nya turun ya, TE-nya turun, maka eee, nggak bisa dilihat dari sini ya, ini kompresor ya. Ini, kompresor itu jadi kalau TE naik ya, TE naik maka, TE turun, kompresornya turun ya, anunya turun. Tapi kalau, TE-nya naik ya, TE sebentar ya. Jika beban naik, katup agak tertutup, turun M lebih kecil dari M yang dijual ketika beban pendinginan naik, evaporator kekurangan refrigeran, ya refrigeran. Ya intinya cuman, saya kira bisa nggak ya dilihat dari sini ya, kalau ini kan TE ya, ini TE, kemudian kalau kemudian TE-nya menurun, kita lihat ya, bisa nggak dijelaskan dari grafik ini. TE-nya menurun, maka oh iya, ini balance ya. Mungkin, kita lihat di sini aja ya, dari, grafik ini kita lihat nggak ke ini. Jadi ketika TE menurun ya, TE menurun, maka M.R-nya itu akan naik ya. Di sini kan gini ya, M.R-nya itu akan naik ya. Sedangkan TE naik, M.R-nya akan turun gitu aja, kita lihat di sini.
Jadi kalau M.R-nya itu terlalu banyak ya, maka terjadi banjir atau flooding di kompresor ya, di kompresor dan itu mengakibatkan kompresor akan rusak ya, seperti itu. Ya kenapa TE turun, dia naik ya adalah seperti ini. Ketika dia TE-nya turun ya, Fe-nya menurun maka, diafragma itu akan mendesak katup ini ke bawah. Nah, katup ini, terdesak maka, laju aliran, refrigerannya akan besar. Nah, ini kalau terlalu besar dia akan, membanjiri kompresor dan kompresor akan rusak gitu ya, intinya seperti itu. Jadi, digunakan untuk, menjaga TE konstan sebagai pendinginan susu atau pendinginan air dengan suhu tetap, home freezer ya, home freezer itu pakai ini juga, small commercial refrigeration system, kapasitas maksimum 10 dan seperti ini ya. Jadi, pengisian refrigeran jangan lebih-lebih. Jadi intinya seperti ini ya, bahwa automatic, apa ini namanya ini, ekspansi otomatis ya, katup ekspansi otomatis atau automatic expansion valve ya, automatic expansion valve itu digunakan ya untuk, ini, home freezer ya, jadi freezer-freezer yang di rumah itu untuk, small commercial refrigerant system, kemudian, pendinginan susu dan sebagainya, fungsinya adalah supaya temperatur ya, TE-nya itu konstan ya, TE-nya konstan. Yang penting di sini bahwa pengisian dari refrigeran jangan berlebih karena dengan menggunakan AEV rawan terhadap flooding ya, karena dia, bisa buka tutup gitu ya. Jadi kalau terlalu banyak dia bisa flooding ya. Nah, ini adalah orifice ya, orifice ya. Anda baca sendiri ya. Kemudian thermostatic expansion valve ya. Itu adalah seperti ini. Jadi gambarnya adalah, ini gambar skematik, thermostatic expansion valve TEV ya. Jadi, kita lihat di sini ini ada jalan ini menuju kompresor ya, ini menuju kompresor, kemudian ini adalah dari kondensor ini ya, dari kondensor ya, kondensor. Nah, kemudian, si ini memang ada diafragma seperti ini ya, ada diafragma bilus ya namanya seperti itu. Kemudian ini hampir sama dengan, yang tadi ada pegas, ada katup ekspansi dan sebagainya. Kemudian, ini diafragma ini itu ditekan oleh, tekanan yang, berasal dari filler bulb ini ya, filler bulb seperti ini. Sedangkan yang ini, dari spring dan dari evaporator ya, ini ya. Jadi ada seperti ini. Nah, ini adalah, skru untuk mengatur, awal pembukaan katup ini, ya, pembukaan katup. Jadi kita lihat di sini ya, ini, kita sebenarnya ini digunakan supaya, superheating, temperaturnya itu konstan ya. Jadi kalau kita lihat, misalnya seperti ini, sorry, gambarnya kok anu ya. Tambah malam tambah jelek gambarnya. Gimana ini? Jadi kita masih ingat gitu kan, ini. Nah, ini superheating temperatur itu adalah di sini ya.
Ini superheating temperatur. Delta T di sini antara T masuk ke kompresor ya, masuk kompresor dan T saturated vapor atau uap jenuh ya. Nah, ini biasanya diisi sama dengan refrigeran ya. Ada dua memang, ada yang berbeda, ada yang sama. Nah, gunanya di sini adalah supaya tadi T superheating-nya adalah sama ya. Jadi kita lihat di sini ya, ini ada Paulis sama dengan refrigeran yang digunakan. Jadi isinya di sini, isi dari fluida ini adalah refrigeran yang sama dengan refrigeran di mesin AC ya. Nah, ini adalah tekanan saturasi versus temperatur saturasi. Ya seperti ini ya. Temperatur saturasi. Pada gambar saya menunjukkan tekanan filler PP ya. PP itu adalah tekanan dari valve tadi. Kemudian tekanan evaporator adalah PE ya, PE ya. Nah, kemudian PE diatur dengan mengatur pegas ya. Dalam hal ini perbedaan tekanan selalu 0,3 bar ya, 0,3 bar. Dari gambar di atas, di gambar di samping adalah delta TS ya, delta TS ya. Jadi kalau saya gambar sini TS diagram ya, kalau saya gambar di TS diagram itu kan begini. Ini kan P ya, kalau yang ini kan pH ya. Ini adalah pH ya. Kalau TS diagram ini TS diagram ya. Kemudian ini gambarnya ya, dan seperti ini ya, seperti ini. Kemudian ini ya, itu kan kalau digambarkan gini ya, ini ya. Terus kemudian dia begini ya, dia naik ini. Naik terus dia akan begini naik ya, naik gini, terus dia turun, sorry ya, terus dia akan seperti ini ya. Nah, ini adalah T ya. Kalau kita lihat ini adalah TE ya. Ini adalah TE ya. TE itu ada temperatur evaporasi ya di sini ya delta S. Ya. Kemudian tekanannya ya. Ini adalah kalau di sini ya. Oke, kita lihat dulu ya. Tekanan filler PP dan tekanan evaporator PE. Perbedaan tekanan PP dan TE diatur dengan mengatur pegas. Dalam hal ini perbedaan tekanan selalu 0,3 bar dari gambar di samping ya, delta TS. Sangat bergantung dengan temperatur TE. Jika temperatur TE dan naik, delta S mengecil dan sebagainya. Jadi nanti kalau kita lihat di sini ya, ini adalah ya. Jika temperatur TE naik, delta S macam-macam dengan menggunakan refrigeran yang sama untuk floor fluid, kemudian seri flooding ketika TE naik untuk mencegah perubahan seperti itu, temperatur digunakan fluida lain ya. Jadi misalnya ini adalah 20 derajat ya, minus diatur adalah minus 20 derajat. Nah, kemudian antara tekanan filler dan tekanan evaporator ya itu dijaga perbedaannya adalah 7 Kelvin ya, delta P-nya atau 0,3 bar itu setara dengan 7 Kelvin ya, 7 Kelvin. Jadi kalau kita lihat di sini ya, ini adalah
tekanan di evaporator, ya. Ini adalah tekanan di evaporator, ya. Tekanan di evaporator, sedangkan ini adalah tekanan di suction line, ya. Ini kan dia merasakan di sini, ya. Tekanan di suction line, ya, di suction line, sehingga temperatur di sini perbedaan ini dengan ini adalah 7 Kelvin, ya. 7 Kelvin, ya, 7 Kelvin. Jadi ini temperatur evaporator, kemudian ini adalah temperatur masuk kompresor. Jadi kalau diatur 0,3 bar, maka superheating temperaturnya itu ada 7 Kelvin, ya, 7 Kelvin. Yang jadi masalah adalah kalau kemudian ya temperatur evaporatornya itu bergeser, ya, bergeser ke minus 40 derajat, ya, ke minus 40 derajat, maka perbedaan antara, ya, temperatur evaporator dan temperatur masuk kompresor itu besar sekali, ya, besar sekali. Nah, kalau besar seperti ini maka mengakibatkan kerja kompresor lebih besar, ya, lebih besar, ya, lebih besar, ya. Nah, kemudian kalau makin mengecil, ya, makin mengecil seperti ini akan mengakibatkan terjadi flooding, ya, terjadi flooding, ya. Ketika TE naik, ya, dia akan terjadi flooding, ya. Ini adalah kekurangan kalau menggunakan fluida yang sama. Ini sebetulnya digunakan supaya perbedaan temperatur atau temperatur superheating-nya konstan. Nah, ini adalah ketika power fluid-nya adalah menggunakan ini, refrigerannya adalah menggunakan ini, ya. Jadi ketika dia turun, ya, dia turun, ini kan power fluid-nya, delta PS-nya ini, delta S-nya nggak berubah banyak, naik juga dia tidak berubah banyak, ya, kira-kira seperti itu. Ya, saya kira saya akhiri ya kuliah hari ini. Anda belajar sendiri nanti ya. Ini tinggal sedikit aja di bawah Anda baca sendiri. Saya kira nggak terlalu susah ini ya. Nah, ini kan hanya berapa halaman lagi. Itu ya. Ada pertanyaan? Permisi, Pak. Ya. Untuk UASnya kira-kira online apa offline ya, Pak? Offline aja ya. Oh ya, baik, Ya. Pak. Mudah-mudahan nanti saya belum pernah ya offline lebih inilah daripada online. Online itu jawabannya sama semua soalnya. Ya. Oke, kalau gitu saya akhiri kuliah hari ini. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.